Mungkin boleh kembali dijelaskan mengapa di bawah 3 derajat itu tidak bisa disebut dengan tampaknya hilal. Baik, jadi dari Muktamar ke-34 di Lampung itu kan memang ada norma-norma baru yang terkait dengan bagaimana Ru'yatul Hilal itu diselenggarakan. Meskipun bahwa Muktamar ini adalah tetap merupakan penyempurnaan dari keputusan-keputusan Muktamar sebelumnya dan juga keputusan dari Munas sebelumnya. Saya bisa ambil contoh di sini adalah keputusan dari Muktamar 1983 dan kemudian keputusan Muktamar di Kediri 1999, kemudian juga Munas Situbondo 1983 dan juga Munas di Alim Ulama di Kesugihan Cilacap tahun 1987. Semuanya menyusun dan memformulasikan terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip kalender dan ru'yat hilal bagi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini kan tetap berprinsip dan berpedoman bahwa ru'yat hilal adalah yang utama dalam metode penentuan awal bulan Hijriah. Dalam metode ini ru'yat hilal menjadi penentu. Apabila hilal itu terlihat, maka akan masuk ke dalam tanggal atau kita menyebutnya sebagai istihad. Dan apabila hilal tidak terlihat, kita akan menggenapkan bulan Islam menjadi 30 hari atau kita menyebutnya sebagai istiqomah. Nah, dalam proses ini kan ru'yah ini tetap bergantung kepada bagaimana fenomena benda langit yang diamatinya atau diikutinya. Dalam hal ini bulan. Nah, terkait dengan bulan ini ada sebuah kekhususan bahwa bulan memiliki sebuah dinamika pergerakan tersendiri yang bisa kita perkirakan atau bisa kita simulasikan sepanjang periode jangka panjang, misalnya dalam tempo katakanlah 300 atau 500 tahun. Dari situ kemudian bisa diambil satu kesimpulan bahwa apabila kita melaksanakan ru'yah hilal, kita tetap perlu memperhatikan dinamika gerhana bulan sehingga ru'yah hilal akan menghasilkan kalender yang tidak berbeda dari benda langit asal. Dan mungkin pertanyaan terakhir, nanti penentuan untuk mungkin di awal bulan Syawal atau Idul Fitri itu apakah akan dilangsungkan pada tanggal 29 Ramadan atau tanggal 28? Karena kita hari ini sudah memutuskan bahwa berlangsung istiqmal dengan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan itu nanti insya Allah Ramadan itu akan bertepatan dengan Ahad 3 April, maka nanti tetap pelaksanaan Ru'yah Hilal akan diselenggarakan pada tanggal 29 Hijriah 29 Ramadan, yang itu bertepatan dengan 1 Mei hari Ahad 1 Mei 2022. Mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan masalah 3 derajat tadi, memang betul bahwa dari Muktamar Lampung menetapkan norma-norma baru dan itu kemudian ditindaklanjuti dan diolah Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu untuk melakukan kajian secara komprehensif terkait bagaimana dinamika gerak bulan dan kemudian kaitannya dengan bagaimana bulan itu bisa menjadi sebuah benda langit acuan bagi pergerakan kalender. Dari simulasi dan analisis yang kita lakukan itu memang ada dukungan terhadap kriteria tersebut. Ini dukungan secara independen ya, jadi bukan terlepas dari kaitan apakah kita ittiba atau merujuk kepada pemerintah, meskipun prinsip NU adalah kita merujuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi kita memiliki juga analisis independen bahwa selama sekian ratus tahun kita akan mendapatkan pola-pola di mana kalau kita menempatkan batas tinggi minimal 3 derajat dan kemudian ditambahkan dengan batas elongasi minimal 6,4, kita akan mendapatkan sebuah pola harmonis antara gerak bulan dengan kalender Hijriah. Jadi itulah alasan kenapa kemudian kita menaikkan kriteria ke 3 derajat. Ini bukan menaikkan ya, dalam artian bukan sebuah perubahan, tapi kita lebih menekankannya sebagai sebuah pembaharuan atau sebagai sebuah pembenahan. Jadi sebagai cara untuk bagaimana mengantisipasi ketika kita menemui lingkungan yang lebih buruk. Karena memang pada saat ini kita berada dalam situasi di mana lingkungan kita itu lebih terpolusi dibanding masa silam, sehingga benda-benda langit yang kita lihat di masa silam itu dengan mudah, pada saat ini kondisinya sudah lebih buram karena cahayanya banyak terhambur di atmosfer bumi. Ketika atmosfernya sudah makin kotor, otomatis kan kita tetap akan juga melihat bahwa hilal itu menjadi lebih redup daripada biasanya. Dan ini yang menjadi salah satu alasan rasionalisasi kenapa kemudian kriteria awal bulan itu dinaikkan, dan dalam prinsip pedoman di Nahdlatul Ulama, kriteria imkan ru'yah ini kan dijadikan menjadi dua patokan. Patokan pertama adalah sebagai bagian dari penyusunan kalender, kemudian patokan yang kedua adalah sebagai bagian dari dasar penerimaan ru'yah hilal, dan itu yang kemudian kita terapkan mulai hari ini. Oke, mungkin terakhir, apakah metode untuk analisis ru'yatul hilal ini akan selalu diperbaharui di setiap muktamar atau muktamar nanti akan berubah lagi atau bagaimana? Kita selalu pada satu prinsip yang mendasar adalah tidak ada metode yang sempurna ya. Jadi tidak ada metode yang betul-betul sempurna 100%. Bahwa ru'yah hilal itu kita pedomani karena ini adalah yang paling banyak rujukannya dari sisi dalil atau dari sisi fikih.
hampir boleh dikatakan jumhur ulama itu merujuk kepada ru'yah hilal sebagai cara untuk menentukan awal bulan, dan hanya sedikit yang berpandangan berbeda. Tetapi di sini juga kita melihat bahwa terkait dengan ru'yah hilal ini, pembaharuan metode itu selalu dievaluasi dan selalu dilakukan dengan salah satu tujuan diantaranya yaitu tadi, kita menjaga supaya ru'yah hilal ini tetap sinkron dengan dinamika gerak bulan, sehingga tidak terjadi situasi di mana kita akan menghadapi misalnya itu adalah bulan Hijriah yang hanya berumur 28 hari. Pernah kami sampaikan di beberapa kesempatan bahwa kita di dunia Islam itu pernah mengalami situasi di mana bulan Hijriah itu hanya berumur 28 hari. Dan kita juga sebaliknya pernah mengalami situasi di mana bulan Hijriah itu malah berumur sampai 31 hari. Dua hal ini kan tidak ingin kita alami, karena sabda Kanjeng Nabi kan asyhadu hakadha wa hakadha, bahwa umur bulan itu ya hanya 29 hari atau 30 hari, tidak lebih dari itu dan tidak kurang dari itu. Nah, saya kira demikian.